gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Semangat? Pastinya dong Kak Dora. Lihat dulu. Oh iya tuh semuanya udah pada siap beribadah sekolah minggu ya hari ini. Oke deh, tidak perlu berlama-lama lagi. Ayo kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau tenangkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, Kak Dora mau ajak kita nyanyi sebuah lagu dengan judul Bapakku Datang Padamu. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Di hari Minggu ini, di pagi hari ini kita mau datang ke hadiratnya Tuhan, meminta Tuhan memimpin ibadah kita, memberi kita hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu ini bersama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dengan sikap berdoa kita ulangi sekali lagu ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semuanya lipat tangan, tutup mata yang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini ya Tuhan, di hari Minggu ini kami datang kepadamu. Memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan. Pimpinlah kami ya Bapa. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami. Supaya kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan supaya hidup kami senantiasa semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami boleh jadi anak-anak yang buat Tuhan senang. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, ayo sekarang berdiri. Kak Dora mau ajak kita nyanyi lagi dong. Sekarang kita mau dengar siapa ya Kak Dora? Kita mau dengar Tuhan panggil kita. Tuhan panggil kita untuk bersama-sama beribadah walaupun ibadahnya masih di rumah masing-masing. Tapi kita mau jawab, iya Tuhan, aku siap mau beribadah hari ini. Mau dengar cerita firman Tuhan hari ini dan mau hidupku berubah jadi yang baik buat nama Tuhan jadi luar biasa. Ayo semuanya berdiri, kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo semuanya, tepuk tangan ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Lagi.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya dong, ku jawab. Mana suaranya? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Wah, luar biasa nih Kak Dora, lihat semua anak-anak bersemangat memuji Tuhan, mendengar suara Tuhan dan menjawab, ya Tuhan. Asik. Sekarang waktunya kita persiapkan hati kita untuk dengar cerita firman Tuhan. Sekarang Kak Dora ajak kita ingat-ingat lagi. Apa sih yang sudah Tuhan buat tuh hidup kita? Tadi pagi kita bisa bangun, itu semua karena siapa? Betul sekali, itu semua karena Tuhan loh. Tuhan yang bangunkan kita. Oh, masih bisa melihat matahari, masih bisa menghirup udara yang segar. Itu semua karena Tuhan sayang sama kita. Kak Dora, aku kan masih kecil. Tuhan sayangnya sama yang kecil-kecil ini. Oh tentu, Tuhan sayang semuanya, tidak pilih-pilih. Seperti itu juga, kita juga mau sayang sama semua orang, tidak pilih-pilih. Nah, Kak Dora mau ajak kita nyanyi satu lagu. Lagunya judulnya Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Masih ingat lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya, dengan sikap yang tenang. Kita mau ingat sambil nyanyi, sambil ingat, wah Tuhan sayangnya sama aku boleh ada sampai sekarang, itu semua karena Tuhan. Bahkan Alkitab menulisnya kalau Tuhan mengasihi semua manusia. Kita nyanyi sama-sama yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, adik-adik selamat mendengarkan cerita firman Tuhan ya, dan selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai jumpa lagi. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Pasti baik-baik dong. Nah, hari ini Kak Shirley hadir di kelas Batita. Yeay! Kak Shirley hari ini mau cerita di kelas Batita. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Yuk,
kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau lindungi dan berkati, agar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat mengubah hati kami dan terus bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kak Shirley mau tanya beberapa pertanyaan dulu untuk adik-adik semua. Adik-adik tahu nggak anggota tubuh apa yang kita gunakan untuk melihat? Apa? Ada 4 huruf apa itu? Mata. Nah, kalau untuk mendengar, telinga. Dan kalau untuk berjalan, kaki. Kalau untuk mengambil barang, apa? Tangan. Kalau untuk berbicara, apa? Mulut. Kalau untuk mencium, hidung. Nah, semua ini, anggota tubuh ini diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang sudah ciptakan adik-adik dengan anggota tubuh yang lengkap. Jadi setiap hari kita bisa melakukan kegiatan kita dengan tubuh yang segar, tubuh yang kuat. Nah, jadi Kak Shirley mau cerita tentang seorang anak kecil yang sangat menghargai ciptaan Allah. Dia sangat menghargai apa yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, anak kecil ini itu namanya ada berapa huruf ya? 8. Nah, ada 8 huruf. Nih, kita aja sama-sama ya. T-I-T, M-O-M-O, T-I-T-U-S, Timotius. Nah, nama anak kecil ini namanya adalah Timotius. Nah, Timotius ini adalah anak kecil yang tinggal bersama ibunya dan tinggal bersama neneknya. Ibunya Timotius itu namanya Eunike. Ingat ya, simpan baik-baik di kepala adik-adik. Nanti Kak Shirley tanya lagi di akhir cerita. Kalau nama neneknya Lois. Nah, nama mamanya Mama Eunike. Kalau neneknya namanya Mama Lois. Nah, jadi Timotius tinggal bersama mamanya dan neneknya. Setiap hari, pagi, siang, sore, dan malam hari, mamanya selalu menyempatkan diri untuk bercerita firman Tuhan kepada Timotius. Demikian juga neneknya. Neneknya dan mamanya sangat mencintai Tuhan, dan mereka mau Timotius hidup dan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, diceritain setiap hari tentang firman Tuhan kepada Timotius. Timotius, apa yang dilakukannya? Dia duduk diam, dia siapkan telinga, dia nggak ngapa-ngapain, dia dengerin mamanya dengan baik, sehingga dia tahu siapa sih yang ciptakan langit. Oh Allah. Siapa sih manusia pertama? Oh Adam dan Hawa. Nah, terus Timotius tahu nubuat tentang juru selamat yang akan datang untuk menebus dosa-dosa manusia, yang akan menghapus segala dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, Timotius tahu semua itu karena dia selalu mendengar-dengar perkataan dari mamanya dan neneknya. Nah, udah nih, Timotius itu sedang berjalan-jalan di dalam kota. Nah, Timotius itu tinggal di kota Listra ya adik-adik. Nah, dia lagi jalan-jalan di dalam kota, lalu dia ketemu satu orang bapak-bapak, namanya Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini adalah seorang nabi yang bercerita tentang firman Tuhan ke semua orang. Lalu dia mau mencari seseorang agar bisa membantu dia untuk memberitakan firman Tuhan, dan langsung turun ke gereja, beritakan firman Tuhan secara langsung, ngomong secara langsung dengan banyak orang. Nah, ini dia. Ini Timotius, lalu ini Paulus. Paulus sedang berbicara kepada Timotius, menawarkan kepada Timotius, mau nggak Timotius ikut sama aku? Yuk kita beritakan firman Tuhan. Lalu Timotius jawab apa? Iya atau tidak? Iya dong, Timotius sangat tertarik untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu Timotius pergi deh
sama Bapak Paulus pergi melayani ke gereja-gereja, kemana-mana untuk beritakan firman Tuhan. Nah, selesai cerita Cek Shirley. Begitu aja. Nah, adik-adik, jadi Cek Shirley mau bilang, kalau kita itu sebagai anak-anak Tuhan harus rajin-rajin pergi sekolah minggu, lalu dengar-dengar cerita dari guru sekolah minggunya, cerita tentang apa ya. Jadi nanti ketika kamu pulang ke rumah, mama tanya, "Dek, tadi di sekolah minggu dengar cerita apa?" "Oh, cerita tentang Timotius, Ma." Nah, mamanya juga senang. Nanti adik-adik cerita apa yang adik-adik dengar dari guru sekolah minggu. Lalu adik-adik juga bisa memberikan diri sejak kecil untuk pelayanan. Contohnya apa, Cece? Kan kami masih kecil, kami nggak bisa apa-apa. Bisa dong. Kan biasa di sekolah minggu itu kita ada yang pelayanan persembahan, lalu ada yang penyambut tamu, dan yang lain-lainnya. Lalu kalau Natal bisa tampil nari, bisa tampil nyanyi. Kak Shirley juga pernah lihat ada anak-anak yang masih kecil tapi dia bisa main biola. Nah, itu dia melatih dirinya agar bisa melayani Tuhan dengan alat musik biola itu, adik-adik. Nah ya, dari kecil harus sudah bisa melayani Tuhan. Oke? Sekarang sebelum mengakhiri cerita Kak Shirley mau ajak-ajak adik-adik untuk berdoa. Ikutin Kak Shirley berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat terus adik-adik. Dadah.